Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pemfaktoran aljabar. Di bagian yang ketujuh ini kita akan belajar tentang aneka soal pemfaktoran. Jadi kita akan belajar bagaimana kalau pemfaktoran yang sudah kita pelajari digabungkan lebih dari satu rumus. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang pemfaktoran aljabar sehingga teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Guru Les. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Guru Les. Selamat bergabung. Tentu saja pemfaktoran yang sudah kita pelajari bisa berupa soal-soal dengan melibatkan lebih dari satu bentuk pemfaktoran aljabar. Kita ingat-ingat lagi bentuknya ya. Rumus pertama adalah rumus paling dasar. Rumus kedua adalah rumus selisih kuadrat. Jadi kalau kita punya bentuk kuadrat kulang kuadrat, kita bisa faktorkan menjadi A plus B dikalikan A min B. Rumus ketiga adalah kuadrat sempurna. Ciri-cirinya 3 suku depan dan belakang adalah kuadrat. Suku tengah adalah hasil kali dari 2 kali depan dan belakang. Kita bisa langsung menjadi A plus B atau A min B dikuadratkan. Kemudian kita punya suku 3 dan kita punya bentuk istimewa yang sudah kita pelajari di video yang ke-6. Kita akan coba aja langsung contoh-contoh soalnya. Di sini kakak taruh rumus-rumusnya sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti. Kakak menyelesaikan dengan bentuk apa saja. Nah di sini kakak di soal nomor 1A yang kakak lihat, di sini melibatkan 2 suku aljabar. Berarti kemungkinan menggunakan rumus nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 4 ya. Kita tinggal lihat ciri-cirinya seperti apa ya. Di sini nggak ada yang kuadrat. Kalaupun pangkat 3, tidak semuanya pangkat 3. Maka kemungkinan kita akan pakai rumus nomor 1 terlebih dahulu. Maka kalau kakak lihat antara 12 dan 27, maka kakak punya faktor dari angkanya adalah 3. Kemudian untuk X-nya kita lihat ada X pangkat 3 dan X pangkat 1, maka X pangkat 1. Untuk Y-nya maka Y pangkat 1. Maka sisa untuk di dalamnya siapa nih? Sisa di dalamnya untuk mengisi, maka ini dibagi dengan ini ya, menghasilkan 4x kuadrat ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya isinya siapa lagi? Kita berarti punya ini dibagi ini menghasilkan min 9y kuadrat. Nah, di sini kita sudah memfaktorkan langkah pertama, tetapi kita belum memfaktorkan semua. Kalau kita lihat bentuk yang di dalam kurung, ini adalah kuadrat dikurang kuadrat. Ini kakak punya 2x kuadrat dikurang 3y di kuadrat. Ya, jadi bentuknya kuadrat kurang kuadrat, maka kakak memakai rumus nomor 2. Sehingga di sini kakak punya hasil akhir 3xy dikali berarti A plus B, berarti 2x plus 3y dikali 2x min 3y. Nah ini adalah pemfaktoran paling akhir yang sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Kita coba yang nomor B, ini masih sama. Kita akan menggunakan rumus nomor 1 terlebih dahulu. Kalau kakak lihat maka di sini kakak bisa memfaktorkan xy. Kalau angkanya nggak ada yang bisa difaktorkan untuk menggunakan rumus nomor 1, karena yang ini nggak ada angka yang sama selain angka 1. Untuk XY ini didapat dari X-nya kita cari pangkat terkecil, Y-nya kita cari pangkat terkecil. Nah, kemudian kita tinggal mengisi bagian sininya ya. Maka untuk yang pertama ini dibagi sama XY, kakak punya X kuadrat. Kemudian bagian yang kedua kakak punya min 6XY dibagi XY. Ini X pangkat 2, Y pangkat 2. Kakak punya min 6XY ya. Kemudian kakak juga punya ini, dibagi sama ini, kakak mendapatkan 9 plus 9y kuadrat. Nah, berarti kita perlu memikirkan lagi nih, apakah bentuk yang di dalam kurung ini masih bisa kita faktorkan. Kalau kita lihat dia 3 suku, maka antara pakai rumus nomor 3 atau rumus nomor 5. Kita cek apakah kuadrat dan kuadrat. Ya, di sini kita punya x kuadrat. Di sini kakak punya 3y kuadrat. Apakah si tengahnya ini hasil kali dari, ya ini kita masih ngecek ya, 2 dikali x kuadrat dikali 3y, dikalikan x dikali 3y. Betul ya, 6xy ya. Maka betul
Maka kita bisa memfaktorkan menggunakan rumus nomor 3 menjadi seperti ini. Maka kakak punya di sini X 3Y, kita tinggal lihat ikutin ininya karena negatif jadi negatif kuadrat. Ya, maka rumus akhirnya atau persamaan akhirnya kalau kakak tuliskan lebih rapi, nah seperti ini ya, X min 3Y dikuadratkan. Ini adalah hasil pemfaktoran yang tuntasnya. Kita coba ke soal yang berikutnya. Nah, di sini kakak punya 4 buah suku, ya, 4 buah suku yang harus difaktorkan. Kak, tapi kita tidak punya rumus dengan 4 buah suku. Maka kalau seperti itu, kita akan mencoba untuk memisahkan beberapa suku, mengelompokkan beberapa suku dengan suku yang lain. Nah, kalau kita lihat ada kuadrat-kuadrat seperti ini, biasanya itu kakak akan memisahkan seperti ini. Nah, ya, kakak akan pisahkan seperti ini. Kita akan lihat nanti apa bedanya dengan yang B. Bisa nggak ya yang B kita begitukan, atau nanti yang nomor berikutnya kita gitukan. Kita lihat di sini, maka yang ini itu bisa kita gunakan rumus nomor 3 ya. Kenapa? Karena di sini kakak punya A kuadrat, di sini kakak punya 3 kuadrat, sedangkan ini adalah hasil dari 2 dikali A dikalikan 3 ya. Pas ya, boleh. Maka yang bagian depan itu kakak faktorkan menjadi A dikurang 3 kuadrat. Bagian belakangnya belum nih, masih min B kuadrat. Kak, ternyata kita punya di sini kuadrat dikurang kuadrat. Walaupun ini dalam bentuk kurung, tetapi kita masih bisa mengaplikasikan bentuk nomor 2. Ya, kenapa? Karena ini masih kuadrat kurang kuadrat. Sehingga nanti jawaban yang kita punya itu adalah seperti berikut. A min 3 ditambah B, ya, karena di sini kakak punya, ya, kalau teman-teman bingung, ini adalah A-nya ditambah B seperti pada rumus. Kemudian kakak punya di sini A min 3 dikurang B, ya. Dimana sekali lagi ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya. Cukup mudah ya. Kita coba yang nomor 3. Yang nomor 3 juga masih bisa kita kerjakan seperti cara tadi. Kak, kita pasangkannya yang mana ya, Kak? Boleh nggak kalau misalkan aku pasanginnya seperti ini? Menurut teman-teman gimana? Kira-kira apakah bisa? Kalau kita lihat nggak bisa nih. Kenapa? Karena di sini kita punya bentuk yang tidak ada di sini. Betul ini ada kuadrat, tetapi bentuk si 4AX bukan hasil perkalian dari si A dan B. Ini A dan X. Maka kalau teman-teman mau mengelompokkan, teman-teman bisa mengelompokkan sebagai berikut. Ini ada si 4AX, di sini ada X, ada 4A kuadrat. Maka ini yang menjadi satu kelompok. Ya, di mana bentuk ini kembali kakak bisa menggunakan rumus nomor 3. Karena di sini kakak punya X kuadrat, ini adalah 2A dikuadratkan. Dan di sini kakak punya 2 dikali 2A dikalikan X. Maka ini bisa kakak faktorkan menjadi X min 2A dikuadratkan. Ya, dikurang dengan 4B kuadrat. Maka sekarang kakak punya kuadrat kurang kuadrat. Sekarang kakak bisa pakai rumus nomor 2 lagi. Nah, berarti ini adalah 2B dikuadratin ya. Maka kakak punya X min 2A plus 2B dikali X min 2A min 2B. Ya, jadi ini adalah pemfaktoran akhirnya pakai rumus nomor 2. Kita coba untuk soal nomor 3. Sekilas kalau kita lihat sepertinya bisa kita gunakan rumus seperti tadi. Tetapi di sini agak nggak pas nih kalau kita kelompokkan seperti nomor 2. Kenapa? Kalau misalkan kakak mengelompokkan ini dan ini, maka satu lagi harus si A kuadrat. Sedangkan kakak nggak punya. Maka kakak mencoba memikirkan yang lain. Ya, berarti mungkin dikelompokkan dua-dua. Maka kakak mencoba mengelompokkan seperti ini. X kuadrat min 25Y kuadrat min 2AX plus 10AY. Kenapa? Karena untuk yang bagian depan kakak punya kuadrat dikurang kuadrat. Untuk yang bagian belakang kakak bisa menggunakan rumus nomor 1 dengan harapan kakak bisa menemukan faktor yang sama. Kita kerjakan yang depan terlebih dahulu ya. Di sini kakak punya X kuadrat, ini 5Y dikuadratin. Ya, berarti A kuadrat min B kuadrat. Berarti kakak punya di sini X plus 5Y dikali X min 2Y. Ya, kita pakai rumus nomor 2. Nah, kemudian kita lihat yang ini.
Nah, yang ini kakak mau faktorkan apa? Kalau misalkan kakak mau coba faktorkan, nah ini harusnya 5 ya. Kakak faktorkan ini adalah min 2A. Oke, di sini ada A-nya nih. Ya, kakak berharap menyisakan X dan Y. Kita mau lihat apakah ada kesamaan di sini. Maka kakak punya di sini X min 5Y ya. Dapat dari mana kak? Dapat dari ini dibagi sama ini ya. Dapatnya X. Kemudian ini dibagi juga sama ini, dapatnya min 5Y. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita punya nih kak, sama nih X min 5Y, X min 5Y. Maka bisa kita faktorkan dia itu menjadi X min 5Y dikalikan X plus 5Y min 2A. Ya, seperti ini. Ya, dimana ini ada sama nih faktornya, kakak faktorkan. Kemudian yang bagian sini kakak tulis ulang, sisa ini juga kakak tulis ulang. Jadi dapat ini adalah pemfaktoran akhirnya. Sekarang kita coba yang ini. Wah, ini ada 6 nih kak, sekarang tambah banyak. Kalau ada 6 begini, coba teman-teman perhatikan. Ya, kalau kita lihat ada bentuk-bentuk yang mirip di sini. Ya, ini ada A kuadrat, B kuadrat, ini ada AB kak. Ada C, ada D kuadrat, ada CD. Kayaknya nih kita bisa pakai rumus nomor 3 deh. Betul sekali ya. Ini 3 suku kuadrat-kuadrat. 3 suku nih C, D ya. Dan C kuadrat, D kuadrat, dan CD ya. Dan dia ada kuadrat-kuadratnya juga. Maka kakak mengelompokkannya seperti ini ya. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kemudian yang ini kakak keluarkan negatifnya. Kenapa? Supaya dia jadi positif seperti pada rumus. C kuadrat plus 2CD plus D kuadrat, kan di sini harus positif nih. Ya, sedangkan di sini kita punyanya negatif, maka kakak faktorkan dulu min 1 gitu ya, dibagi min 1 ditaruh di luar. Berarti untuk yang ini kakak bisa pakai rumus nomor 3 nih dua-duanya. Yang ini itu berubah menjadi A min B kuadrat. Ya, ini A-nya, ini B-nya. Kemudian untuk yang ini berarti berubah jadi C ya plus D kuadrat. Karena kita menyesuaikan dengan tanda ininya. Berarti kakak punya A min B kuadrat dikurang C plus D kuadrat. Ini jangan hilangkan. Berarti sekarang bisa pakai rumus nomor 2 dong kak. Bisa. Berarti sekarang kakak punya A min B ditambah C ditambah D. Kemudian A min B dikurang C tambah D. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi ini adalah bentuk A plus B, A min B di rumus nomor 2. Berarti kita punya di sini A min B plus C plus D dikalikan A min B min C min D. Yang perlu hati-hati di sini nih ketika kita mengaplikasikan negatifnya bukan cuma buat C-nya tetapi buat D juga. Ini adalah faktor akhirnya. Sekarang kita coba soal nomor 5. Soal nomor 5 termasuk soal yang cukup unik di mana di sini kita memiliki pangkat 6 dikurang 1. 1 ini bisa pangkat berapa aja ya? Jadi kakak bisa tuliskan 1 pangkat 6. Nah, kalau kita lihat ini kelipatan 2 dan kelipatan 3 kak. 2 suku. Berarti bisa dong kak pakai rumus nomor 2, kita bisa pakai rumus nomor 3. Betul, kita bisa pakai rumus nomor 2 dan bisa pakai rumus nomor 4. Tetapi kalau kita melihat dia pangkatnya genap, ya kelipatan 2, maka prioritas pertama kita menggunakan rumus nomor 2 terlebih dahulu. Berarti di sini kakak punya A pangkat 3 kuadrat dikurang 1 dikuadratin ya. Maka kakak punya A pangkat 3 plus 1 dikali A pangkat 3 min 1. A pangkat 3 plus 1, A pangkat 3 min 1 didapat dari sini ya. A plus B, A min B. Sekarang masing-masing baru kita bisa faktorkan menurut rumus nomor 4. Karena ini adalah pangkat 3 juga nih ya. Kak, ini kok bisa sih 1 pangkat 2 difaktorin jadi 1 pangkat 3? Ingat ya, 1 itu dipangkatin berapa aja hasilnya 1. Sehingga kalau kita ketemu angka 1 ini sangat spesial. Kita bisa ubah dia jadi pangkat berapa aja. Nah, sekarang kita cek. Maka untuk yang ini, kembali kita akan pakai rumus nomor 4. Ya, maka kakak akan punya A plus 1 dikalikan A min A kuadrat min A plus 1. Ya, menyesuaikan bentuk ini. Kalau dia positif, maka yang kurung pertama positif. Terus yang di tengah ini si
A kali B-nya adalah negatif ya. Ini negatif, ini positif, mengikuti si ini. Terus yang ini. Nah, yang ini maka kakak bisa faktorkan menjadi A min 1 karena mengikuti ininya. Kemudian A kuadrat, terus kita karena ini negatif, ini jadi positif sekarang. A ditambah 1 ya. Jadi nanti yang sedikit harus mengikuti yang di tengah. Nah, Kak, kalau misalkan kita mengerjakan dengan pangkat 3 terlebih dahulu, apakah bisa menghasilkan jawaban yang sama? Jawabannya adalah mungkin saja, tetapi memang membutuhkan langkah lebih lanjut. Sebagai contoh, kakak punya A pangkat 6 min 1 lagi, kita mau pakai rumus nomor 4 terlebih dahulu. Maka di sini kakak punya A pangkat 2 ya, pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 ya, maka kakak punya A pangkat 2 min 1 A pangkat 4 ya, karena ini kan A kuadrat nih, A kuadrat dari si A pangkat 2. Terus kemudian kita punya plus A kuadrat ya, plus 1. Maka yang bisa kita faktorkan lagi bentuknya kalau kita lihat hanya yang ini. Kalau yang ini nggak bisa nih kita faktorkan lagi karena dia ada kurang dikit. Maka ini menjadi A plus 1, A min 1. Sebetulnya untuk yang ini, A pangkat 4 ditambah A kuadrat ditambah 1, kakak bisa faktorkan. Ya, tapi gimana kak? Contoh ya, A pangkat 4 plus A kuadrat plus 1. Ini kakak bisa faktorkan. Gimana caranya kak? Kakak bikin seperti ini dulu. Wah, kakak merubah soal dong. Ini tadinya 1A kuadrat jadi 2A kuadrat. Memang tujuan kakak seperti itu, supaya kakak bisa nanti pakai rumus nomor 3. Tetapi karena kakak menambah 1 supaya kembali balik ya, berarti kakak kurangkan dengan A kuadrat. Ya, jadi ini kakak ubah jadi seperti ini. Ini akan punya A kuadrat plus 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Nanti akan pakai, nah jadi kakak teliti dulu ya. Di sini dimodifikasi. Di sini pakai rumus nomor 3 untuk bagian depannya. Kemudian kakak baru pakai rumus nomor 2 supaya kakak bisa mendapatkan A kuadrat plus 1 plus A kuadrat plus 1 min A. Atau kalau ditulis rapi, A kuadrat plus A plus 1 A kuadrat min A plus 1. Ya, berarti nanti akan bisa jadi seperti ini. A plus 1, A min 1, kemudian A kuadrat plus A plus 1, A kuadrat min A plus 1. Nah, tapi tentunya kan modifikasi seperti ini teman-teman mungkin tidak terpikir. Maka kesimpulannya, kalau kita ketemu suatu bentuk pemfaktoran, pangkatnya kelipatan 2 dan kelipatan 3, pakai dulu rumus kelipatan 2-nya nih, yang A kuadrat min B kuadrat. Ya, kalau ketemu pangkat 3-nya, baru kita pakai A pangkat 3 plus B pangkat 3 atau A pangkat 3 min B pangkat 3, rumus nomor 4. Kita coba satu soal yang serupa seperti ini. Nah, di sini kakak punya A pangkat 12, B pangkat 12. Karena pangkatnya kelipatan 2 dan kelipatan 3, kita pakainya kelipatan 2 dulu. Maka ini adalah A pangkat 6 dikuadratin, ini adalah B pangkat 6 dikuadratin. Berarti kakak punya A pangkat 6 min B pangkat 6, A pangkat 6 plus B pangkat 6. Ya, lanjut. Yang A pangkat 6, B pangkat 6, ya, ini kakak masih bisa pakai rumus nomor 2. Ya, kakak masih bisa pakai rumus nomor 2 karena ini masih kelipatan 2 dan ini masih negatif. Maka kakak punya A pangkat 3 plus B pangkat 3, A pangkat 3 min B pangkat 3. Tetapi untuk yang ini, kak ini kelipatan 2 kak. Boleh nggak pakai rumus nomor 2? Nggak boleh karena kita punya positif. Maka pasti akan pakai rumus nomor 4. Maka di sini kakak punya A pangkat 2 plus B pangkat 2. Dapat dari mana sih kak? Dapat dari ini kan A pangkat 2 dipangkatin 3 ditambah B pangkat 2 dipangkatkan 3. Kita tinggal pakai rumusnya nih. Karena plus jadi plus gitu ya. Maka di sini kakak punya A pangkat 4. Karena ini dikuadratin, A kuadrat dikuadratin. Min A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4. Ya. Kemudian yang ini masih bisa dong kak. Masih bisa. Berarti ini kan pangkat 3 ya. Maka kakak kerjakan yang ini dulu nih. Maka kakak punya A plus B. Kemudian A kuadrat. Karena ini positif jadi min AB
plus B kuadrat gitu ya. Kemudian untuk yang ini kakak kerjakan menjadi A min B, karena ini negatif maka negatif. Kita punya A kuadrat, karena ini negatif jadi plus AB plus B kuadrat. Ya, kemudian ada yang hijau di sini. A pangkat 2 plus B pangkat 2 dikali A pangkat 4 min A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4. Nah, inilah hasil pemfaktoran akhirnya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, kalau teman-teman ketemu bentuk seperti ini, pakai rumus nomor 2 terlebih dahulu. Kita masih ada 2 soal. Nah, ini soal yang agak unik. Ini adalah soal yang menguji kita untuk menambahkan atau mengurangkan suatu bentuk dari suku aljabar. Nah, di sini kakak punya A pangkat 4 ditambah 4B pangkat 4. Kita nggak punya nih rumus seperti ini. Ya, pangkat 4 atau pangkat genap, kemudian positif, kita tidak punya. Maka yang kakak lakukan itu adalah seperti ini. Kakak akan coba paksa. Apakah bisa kakak paksa menjadi bentuk nomor 3? Kenapa? Karena di sini ada kuadratnya, di sini ada B kuadratnya. Kita tinggal menciptakan yang ini. Maka di sini kakak punya A pangkat 2 di kuadrat ditambah 2B pangkat 2 di kuadrat gitu ya. Kakak mau paksa dia jadi bentuk seperti ini, maka bentuknya itu kan harus A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Maka kakak punya A pangkat 4 nih. Ya, ini adalah nilai A-nya, nilai A besar, ini adalah nilai B-nya. Kemudian ditambah 2 dikali A kuadrat dikali 2B kuadrat ditambah 4B kuadrat. Maka kakak punya bentuk A pangkat 4 ditambah 4A kuadrat B kuadrat ditambah 4B kuadrat. Tapi sekali lagi kakak merubah soal dengan menambahkan ini. Maka kakak harus mengembalikan soalnya. Berarti kakak kurangkan dengan 4A kuadrat B kuadrat. Kalau dikurangkan kan jadi 0 ya. Jadi kembali soalnya tidak berubah nih. Ya, jadi ini triknya kita tambahkan sesuatu. Tetapi supaya soalnya tidak berubah kita kurangkan. Tapi jangan dihitung, nanti balik lagi. Kenapa? Kita mau fokus sekarang di 3 suku yang di depan. Ya, ini sudah sesuai dengan bentuk ini, maka kakak bisa faktorkan menjadi A kuadrat plus 2B kuadrat dikuadratkan menggunakan rumus nomor 3. Ya, karena bentuknya kita paksa menjadi rumus nomor 3. Di sini kakak punya dikurang, berarti ini adalah 2AB dikuadratkan. Berarti sekarang kuadrat kurang kuadrat. Berarti ya untuk langkah berikutnya kita pakai rumus nomor 2. Untuk dari sini ke sini yang bagian ungu kakak pakai rumus nomor 3. Gitu ya. Maka di sini kakak punya A kuadrat plus 2B kuadrat plus 2AB dikalikan A kuadrat plus 2B kuadrat min 2AB. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apakan lagi. Begitu ya, kita coba satu lagi terakhir. Nah, di sini kakak punya X pangkat 4, Y pangkat 4. Tetapi di sini kita punya min 6. Yang kalau kakak pakai rumus nomor 3 nggak bisa. Karena di sini harusnya 2. Tapi kalau kakak pakai rumus nomor 5, kita juga nggak akan bisa ketemu bentuknya. Ya, berapa kali berapa yang hasilnya 1, yang kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Yang nggak mungkin kebentuk, nggak mungkin dapat. Maka sekali lagi kakak memaksa supaya dia menjadi bentuk nomor 3. Maka di sini kakak punya X kuadrat. Supaya jadi bentuk nomor 3 itu kakak cuma butuh 2X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4. Ya. Karena ini kan, ini pangkat 4 ya, maaf. Ini kan adalah 2 dikalikan si A-nya dikalikan si B-nya. Ya, ini A kuadratnya, ini B kuadratnya. Sama seperti tadi. Kak, tapi kan tadi min 6. Ini min 2. Kurang dong. Berkurang dong. Harusnya kan masih ada min 4 lagi. Nah, min 4-nya kakak tulis di sini. Ya, kalau seperti ini kan artinya dia itu ketika dikurangkan min 2 dikurang min 4 dapat min 6. Kembali ke soalnya. Nah, maka dari sini ke sini kita akan pakai rumus nomor 3 untuk bagian yang berwarna hijau ini. Sehingga kakak punya X kuadrat min Y kuadrat dikuadratkan. Nah, yang bagian merah itu menjadi minus 2XY dikuadratkan. Sehingga nanti terakhirnya ini berarti kakak punya A kuadrat min B kuadrat. Berarti kita bisa pakai rumus nomor 2 ya untuk tahap terakhir.
X kuadrat min Y kuadrat plus 2XY, kemudian X kuadrat min Y kuadrat min 2XY. Ya. Kak, ini kayaknya bisa deh, Kak. Lanjutin pakai rumus nomor 3, Kak. Nah, hati-hati nih. Ini memang sepertinya bentuknya bisa kita gunakan rumus nomor 3 ya. Ada kuadrat di tengahnya 2 kali XY-nya. Tetapi hati-hati nih, kuadratnya harus positif, sedangkan kita punya di sini negatif Y kuadrat, berarti ini sudah tidak bisa kita faktorkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk seri pemfaktoran. Jadi kakak ajarkan dari yang sederhana menggunakan rumus-rumus istimewa, dan untuk video kali ini adalah yang menggunakan beberapa campuran dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Le Guru Les. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Le Guru Les, juga follow Instagramnya Le Guru Les. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.